Sakit kepala disebabkan karena kurang tidur. Oh benar, terutama yang jam tidurnya kacau. Contoh yang sahur kemarin deh, yang puasa. Yang puasa itu kan banyak yang sakit kepala, terutama di 7 hari awal. Karena di 7 hari awal orang belum biasa. Kecuali kalau tidurnya sudah kayak orang, saya shift malam dok, nggak pernah nyeri. Karena sudah terbiasa badannya. Nih, yang sakit biasa di sini, sama di sini. Itu akibat pola tidur. Terus solusinya apa? Biasanya kalau saya menyarankan solusi pertama adalah di kompres air hangat. Jadi kalau nyerinya di bagian belakang sini, kalian bisa pakai kompres. Dikompres air hangat. Terus kedua, untuk obat pereda nyeri, 1 hari itu nggak sembuh, bawa ke dokter saraf. Nah, kalau nyerinya itu ada kesulitan penggerakan, kayak contoh, dok saya TTH, tapi buat noleh sakit. Berarti ada nyeri saat salah tidur. Nah itu berarti pakai stretching. Itu tips yang video sebelum ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang tidurnya berantakan, hati-hati. Ya, kalau diterus-terusan, tidur berantakan, kamu tidur nggak akan bangun lagi, coy. Bangunnya di alam yang lain. Di Warcraft, Ragnarok. Makan pada saat sahur itu terlalu banyak, tapi itu justru membuat tubuh lebih cepat lapar di siang hari. Oh ya betul, ini sangat pinter banget perkataan Hakim. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan, benar atau enggak? Iya, ini benar. Jadi ketika Anda makan terlalu banyak pada waktu subuh, kalian harus tahu bahwa jam 4 pagi adalah titik tubuh insulin itu lagi tinggi-tingginya. Otomatis tubuh kita malah akan gula darahnya menjadi naik. Betul sekali. Malah gula darahnya akan bisa spike. Otomatis kalau gula darahnya naik, apa impactnya? Rasa lapar. Iya, rasa lapar lagi. Makan lagi pengennya. Karena kan sudah terlanjur diubah jadi gula darah semua. Impactnya nanti jam 10 pagi kalian udah kelaparan. Dan ini jam 12 kalian terlalu lelah dan akhirnya ngantuk. Jadi sahur tuh makan secukupnya. Dan malah perbanyaknya apa? Protein dan fiber. Jadi kalau kurma, alpukat, terus habis itu dada ayam dan telur, itu akan membuat kalian mengenyangkan. Ingat, kalau kalian pengen kenyang lebih lama, utamakan komposisi makanannya banyakin protein dan fiber. Ya, karena protein itu lebih mengenyangkan, padat. Itu buat kalian. Jadi kalau batalin puasa, sebaiknya apa? Bukan makan berat atau es buah. Buah potong boleh, tapi jangan dikasih sirup. Itu sugar bomb. Boleh nggak batalin puasa pakai buah? Boleh, tapi buah potong. Boleh minum sup buah? Boleh, tapi sekali seminggu, ya kan? Tiap Jumat mungkin, Jumat berkah, ya kan? Makan sup buah, minum sup buah. Kalau saya, kalau nggak ada buah, batalinnya pakai apa? Kurma 3 plus air mineral, sudah cukup. Maghriban dulu, baru makan berat. Terus habis itu Isya, terus taraweh, habis taraweh makan yang terakhir tapi nggak ada karbonya. Kalau saya sahur, minumnya jelas air elektrolit, air mineral 300-300 atau 200-200, kurma 3 sampai 5. Karena kan disunahkan ganjil 3 sampai 5. Tapi teman-teman ya bebas. Karena 3 kurma itu udah 200 kalori, kaya karbo, dan gulanya tuh gula alami. Jadi tidak akan mengganggu kinerja dari pankreas. Ini buah memang bagus, tapi ingat beli kurma yang original. Jangan sampai yang ditambahi dengan gula tambahan. Kurma itu katanya sumber karbohidrat dan energi yang cepat dicerna Nah, oleh ini tubuh. saya tuh nggak tahu ya. Jadi kurma ini kan buah kesukaannya Nabi kita. Ternyata saya tuh udah cek di beberapa sumber ilmiah dan jurnal, bahkan di kandungan gizinya sama. Satu kurma tuh 50 gram. Dan kalau kamu makan 2-3 kurma, itu kalorinya bisa 170-210. Hanya dengan 3 kurma. Tahu nggak 210 kalori itu berapa? Setara dengan sepiring nasi, Mas. Cuman pas kita cek, kurma itu kaya fiber. Fibernya tuh sampai 4 gram, kaya kalium, kaya magnesium, kaya kalsium, proteinnya 1 gram, dan ada karbohidratnya 39 gram. Makanya, sunahnya kita makan kurma itu berapa? 3. Jadi sebenarnya kurma itu adalah buah yang bagus sebenarnya, terlepas dari ada puasa Ramadan ya, itu buat pre-workout meal. Karena 3 kurma itu udah 200 kalori, kaya karbo, dan gulanya itu gula alami. Jadi tidak akan mengganggu kinerja dari pankreas. Nah sekarang kalau buat puasa, bagus nggak berarti? Buat sahur bagus nggak? Lebih baik berbuka dengan air hangat dibandingkan dengan air dingin. Dokter tuh beda pendapat di sini, jujur. Ada yang menyarankan pakai air dingin, ada yang pakai air biasa, ada air hangat. Saya cenderung yang air hangat. Ini alasan saya secara ilmiah ya. Saya punya pegangannya. Pandangan dokter tuh berbeda. Saya tapi cenderung yang food air hangat untuk berbuka. Saat kita berpuasa itu kan tidak ada satupun makanan atau minuman yang masuk melalui kerongkongan. Nah, ketika kita air hangat itu akan membuat sensasi comfort, nyaman di kerongkongan. Ini kerongkongannya nyaman, bro. Jadi akan membuat vasodilatasi pembuluh darah yang ada di kerongkongan, sehingga akan terjadi sensasi nyaman. Air hangat itu juga membunuh mikroorganisme yang ada pada mulut. Bukan air panas. Kalau air panas itu bukan hanya mikroorganisme, itu cangkang juga lepuh. Ya, air hangat ya, mau teh hangat boleh, air hangat juga boleh, air mineral hangat juga boleh.
Kopi gimana dok? Ingat, kopi itu ada kafeinnya. Kalau perut kosong dikasih kopi, nanti jadi GERD. Jadi boleh ngopi setelah lambungnya terisi. Itu kalau dari saya.